Shalom, selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan serta kasih-Nya buat kita semua. Kita bersyukur pada kesempatan ini bisa belajar kembali firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Bapa di surga, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami agar firman Tuhan bertumbuh subur di dalam hati kami, berbuah lewat tindakan kami, lewat pikiran kami, lewat hati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dari satu topik doktrinal, yaitu hamartiologi atau doktrin mengenai dosa. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Nah, Bapak Ibu, kata dosa ini kita seringkali mendengar dan sudah tidak asing bagi kita. Tentu kita semua juga sudah memahami apa itu dosa. Dosa ini keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Dosa menyebabkan hubungan manusia dengan Allah terputus atau rusak, Bapak Ibu Saudara. Dan dosa juga merupakan sebuah penyebab di mana manusia akhirnya mengalami kesulitan hidup. Dosa itu ada di pikiran. Dosa itu ada di sikap. Dosa ada di perkataan. Dosa ada di perbuatan. Jadi pikiran, sikap, perkataan, perbuatan, konsep-konsep yang salah, itulah dosa. Kalau kita melihat lebih luas lagi Bapak Ibu Saudara, dosa ini bukan hanya semata-mata melanggar hukum-hukum Allah atau ketetapan-ketetapan Allah. Dosa ini juga bukan saja melanggar, tetapi memalingkan diri, membalikkan diri ke arah yang berlawanan dengan hal-hal yang Allah rancang, hal-hal yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita melihat asal mula dari dosa, Bapak Ibu Saudara. Dosa itu bukan milik manusia, bukan hasil dari perbuatan manusia, tetapi dosa adalah milik si jahat. Dosa itu milik Lucifer. Dia memimpin para malaikat. Oleh karena kedudukan yang tinggi, akhirnya muncul keinginan di dalam hatinya untuk menyamai yang maha tinggi, mengatasi yang maha tinggi. Dan Bapak Ibu Saudara, Lucifer juga memimpin malaikat-malaikat pengikutnya memberontak terhadap Allah, melawan Allah, ingin menantang penciptanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, secara historikal atau dari sejarah kita melihat dosa berasal dari Lucifer. Oleh karena dia sudah hendak melawan Allah, Allah mencampakkan dia ke dalam dunia.
Maka sekarang Bapak Ibu Saudara, kerjanya menggoda, membujuk manusia untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Yang dia kehendaki kan yang tidak baik. Bertentangan, selalu bertentangan dengan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat lagi dosa menurut Alkitab. Ya, kita akan melihat beberapa bagian saja Bapak Ibu Saudara. Ya. Di dalam Ulangan pasal 23 ayat 21, di sana dosa disebutkan adalah ketika kita bernazar tetapi menunda untuk memenuhinya, itu dosa. Berjanji untuk sesuatu kepada Allah tetapi dengan sengaja menunda untuk menempatinya, itu dosa Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 23, di sana dosa disebutkan sebagai bertenung. Jadi dosa ini adalah penyembahan berhala, okultisme, ilmu-ilmu. Lalu di dalam Mazmur pasal 59 ayat 13, dosa itu juga disebutkan sebagai perkataan-perkataan yang tidak baik. Dosa karena mulut katanya. Perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan-perkataan yang melemahkan, yang menjelek-jelekkan orang lain. Dan saya juga mau jelaskan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara menyebut seseorang padahal dia sudah punya nama, tetapi Bapak Ibu Saudara dengan sengaja memberi gelar ejekan, saya pikir Bapak Ibu Saudara juga harus bertobat dari hal itu, karena Tuhan tidak senang dengan itu. Manusia sudah diberi nama, maka sebutlah dia dengan nama yang sudah diberikan. Gak usah beri gelar untuk ejekan bagi dia, sehingga itu terus yang disebut untuk mengejek orang tersebut. Ya, biasanya orang seperti ini Bapak Ibu Saudara memiliki kejengkelan, rasa tidak senang, kepahitan dan sebagainya. Sehingga setiap kali menyebut nama orang itu tidak menyebut namanya secara langsung, tetapi gelar ejekan yang diberikan. Bapak Ibu Saudara, bertobatlah dengan hal itu, karena itu tidak baik. Di Amsal 14 ayat 21, di sana jelas sekali mengatakan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Berhentilah untuk menghina, berhentilah untuk mengejek, berhentilah untuk menyebut atau memanggil seseorang dengan gelar ejekan yang kita sudah berikan. Sebutlah dia panggillah dia dengan nama yang sudah ada. Dan jangan merendahkan, jangan mengejek orang lain. Karena belum tentu Bapak Ibu Saudara, belum tentu kita lebih baik dari orang itu. Mungkin di bagian lain kita ada kelebihan, tetapi di bagian lain juga kita harus sadari kita punya kekurangan dari orang itu. Oleh karena itu tidak usah mengejek, tidak usah menghina, tidak usah merendahkan. Mata yang congkak, ya, lalu hati yang sombong, itu juga disebut sebagai dosa di dalam Amsal pasal 21 ayat 4. Mata congkak, hati sombong. Orang seperti ini Bapak Ibu Saudara tidak mau ditegur, tidak mau diatur, tidak mau dikendalikan, tidak mau mengikuti saran orang lain. Susah sekali orang yang seperti ini. Jika ada di dalam gereja orang-orang seperti ini akan menyulitkan, sangat-sangat menyulitkan sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mata congkak, hati sombong, ya, ini dosa dan kita harus meninggalkan itu. Sekarang kita akan melihat jenis-jenis dosa.
Jenis dosa yang pertama adalah dosa dalam pikiran atau hati. Kolose pasal 1 ayat 21. Hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Dari hati, dari pikiran, jauh dari Allah itu dosa. Walaupun kita ada di gereja, Bapak Ibu Saudara, hati kita kepada bisnis kita, hati kita, pikiran kita kepada usaha kita. Padahal kita di gereja sedang memberi waktu untuk menyembah Tuhan. Hanya badan kita saja di sini, hati kita, pikiran kita ada di usaha kita, ada di bisnis kita, ada di pekerjaan kita. Dosa muncul di dalam pikiran, dosa muncul di dalam hati. Pikiran-pikiran yang jahat, rencana-rencana yang tidak baik, melihat seseorang, lalu di dalam hati kita menuduh-nuduh orang itu berdosa di dalam pikiran. Berdosa di dalam hati ketika kita merasa jengkel, kesal, tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 28, di sana Yesus mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya." Belum dibuat, tapi sudah berdosa. Ini dosa pasif, Bapak Ibu Saudara. Dosa pasif itu kita belum melakukannya tetapi sudah berdosa. Ya. Ada juga di akhir firman Tuhan mengatakan tahu yang baik tetapi tidak melakukannya, itu dosa juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini saya mau katakan bahwa ketika kita tahu bahwa ada perbuatan baik yang bisa kita kerjakan, tetapi dengan sengaja untuk menahan diri kita supaya tidak melakukannya, kita berdosa di hadapan Tuhan. Walaupun kita tidak berbuat apa-apa. Tahu sesuatu yang baik tapi tidak melakukannya, kita berdosa. Lalu Bapak Ibu Saudara, dosa karena ucapan. Dosa karena ucapan, dosa karena lidah, karena mulut. Fitnah, kata-kata kotor. Ya. Jangan bersumpah demi apapun. Jika iya, hendaklah katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Ya, lebih dari itu, dari si jahat. Kalau berkata kepada seseorang kafir, ya, di dalam Matius 5 ayat 22, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini contoh-contoh dosa dari mulut, dari lidah, dari ucapan. Menyadari ini, Bapak Ibu Saudara, penting sekali bagi kita untuk mengontrol ucapan kita. Mungkin ucapan itu tidak keluar dari mulut kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara sedang chat dengan seseorang atau chat di grup, ada kata-kata yang tidak pantas Bapak Ibu Saudara ketik, itu juga termasuk ucapan Bapak Ibu Saudara. Berhentilah untuk bersumpah demi nama apapun. Ya. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Berhentilah untuk mengatakan kafir kepada seseorang, jahil kepada seseorang. Karena itu akan menyeret kita ke dalam dosa. Dosa karena perbuatan. Cabul, penyembahan berhala, berzina, banci, pemburit, pencuri, kikir, mabuk, pemfitnah, penipu. Itu semua dosa. Dan ini tindakan.
Masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Nah, apa akibat dosa terhadap hubungan manusia dengan Allah? Dosa akhirnya mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah terputus. Dosa mengakibatkan hubungan yang sangat indah dengan Allah rusak, terpisah sama sekali. Bapak Ibu Saudara, akhirnya dosa menimbulkan konsekuensi atau akibat. Dosa menimbulkan ketakutan. Dosa menimbulkan penderitaan. Dosa melahirkan sakit penyakit. Dosa akhirnya menyebabkan penghakiman. Berlakunya hukum tabur tuai. Kalau melakukan sesuatu kepada orang lain, maka Bapak Ibu Saudara harus bersiap-siap untuk menerima hal yang sama. Kalau berbuat jahat terhadap orang lain, siap-siap untuk menerima yang jahat dari orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, dosa akhirnya merusak hubungan Allah dengan manusia. Tetapi Allah tidak membiarkannya. Allah merencanakan pemulihan hubungan, ya. Sejak di Taman Eden, Allah sudah merencanakannya. Ya. Rencana untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah sudah diproklamirkan di Taman Eden. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, Dia melakukan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Dan untuk sekali lagi, hubungan saya Bapak Ibu Saudara dengan Allah kembali terbuka. Kita bersyukur sekali, Yesus Kristus mau membuka jalan itu kembali. Dosa mengakibatkan hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak. Dosa juga mengakibatkan manusia terancam untuk kematian kekal atau dihukum di dalam api neraka yang kekal. Dan Allah tidak pernah menginginkan manusia gagal masuk surga. Allah tidak pernah menginginkan manusia tidak sampai kepada kerajaan surga. Allah tidak menginginkan manusia jatuh ke dalam neraka karena dosa-dosa. Karena itu Yesus Kristus datang, mati untuk kita, berkorban untuk kita, menghapus seluruh dosa manusia, baik yang sudah dilakukan, yang dikerjakan sekarang, maupun yang nanti. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, menjaga diri dengan baik, melakukan perintah-perintah Tuhan dengan teratur, dengan disiplin. Menjauhkan diri dari setiap larangan-larangan yang berpotensi membuat kita jatuh di dalam dosa. Itulah kebaikan yang kita lakukan. Maka kerjakanlah itu, lakukanlah itu. Jangan sampai kita terjatuh di dalam dosa. Jangan sampai kita terpeleset dan terperosok masuk dalam lumpur dosa. Bertobatlah kalau ada dosa-dosa yang masih tersimpan dalam hati Bapak Ibu Saudara. Baik itu kepahitan, baik itu kemarahan, dendam, kecewa, kemarahan dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Lepaskan itu semua. Mohon ampun sama Tuhan. Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan sudah mengingatkan kami. Kami mau hidup suci di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk melawan setiap godaan. Mampukan kami untuk menang atas setiap pencobaan.
agar kami tidak jatuh di dalam dosa, tetapi tetap berpegang teguh kepada kebenaran, melakukan apa yang benar dalam situasi apapun. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.